Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Titi SPD dari SDN Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan mengikuti lomba Home Visit ATS Award 2026 yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan mengunjungi dua murid saya yang kebetulan ATS di Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Untuk lebih jelasnya, ikuti video saya sampai selesai. Pagi ini aku bersama suamiku menyusuri jalan yang dulu sering kita lewati. Langkah kecil muridku dulu yang kini tumbuh bersama waktu dan nasib. Kabut tipis menemani setiap perjalananku. Matahari belum tinggi, tapi harapan sudah lebih dulu bangun. Di dadaku yang membawa kabar baik, rumah sederhana di ujung jalan, menyimpan cerita yang sempat terhenti. Aku datang bukan sebagai guru masa lalu, melainkan pengingat bahwa belajar tak pernah kadaluarsa dan masa depan masih mau menunggu. Mbak Eka, gimana kabarnya? Baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah lama tidak bertemu Titi ya. Ya, dulu waktu SD Mbak Eka kan diajar Bu Titi. Ya. Sekarang Mbak Eka kegiatannya apa di rumah? Bekerja Bu. Oh, bekerja ya? Bekerja. Di mana Mbak? Sekarang bekerja di Maju Murah. Nah, Mbak, maksud kedatangan Bu Titi ke sini ini tadi, Bu Titi ada program dari dinas yaitu Home Visit Award 2026. Nah, ini Bu Titi mendapat tugas mencari anak-anak usia sekolah yang putus sekolah. Nah, ini Mbak Eka kan usianya masih usia sekolah ya? Kan masih kelas 2 SMA ya? Nah, karena Mbak Eka kemarin waktu mau daftar SMA kan tidak mendaftar karena ya biaya. Nah, ini ada program dari dinas itu bisa dicoba dulu oleh Mbak Eka. Nah, ini ya Mbak. Jadi ini Home Visit Award itu tujuannya untuk mencari anak-anak yang putus sekolah. Ya. Di sini ada, ini nanti Mbak Eka bisa diarahkan ke PKBM. PKBM di sini yang terdekat itu di Turus tuh loh Mbak. Di Turus barat timurnya SMP 2 Gurah, itu utara jalan, itu nanti bisa dilanjutkan di situ. Di PKBM itu nanti itu gratis Mbak, jadi nanti sekolahnya itu tidak tiap hari, mungkin diambil hari Sabtu dan Minggu. Karena apa? Karena banyak yang sudah bekerja, biasanya mereka yang putus sekolah itu sudah bekerja, akhirnya dibikin hari Sabtu dan Minggu. Itu sekolahnya itu juga blended learning, jadi ada yang online, ada yang tatap muka. Jadi tidak harus selalu tatap muka, tidak harus online, jadinya ada perpaduan gitu loh Mbak. Gimana dengan penjelasan Bu tadi, Mbak Eka tertarik apa tidak dengan program yang diadakan oleh Dinas Pendidikan? Tertarik Bu. Mbak Eka, kalau boleh tahu dulu Mbak Eka kok tidak melanjutkan ke SMA itu ada masalah apa Mbak? Nggak ada biaya Bu, bapaknya meninggal, sekarang ikut Bude, nggak mau membebani Bude. Mbak Eka, setiap hari itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Kalau shift pagi 2:30 sampai 2:30, kalau shift siang 1:30 sampai jam 9 malam. Dengan adanya program ini, apa harapan dari Mbak Eka? Terima kasih Bu sudah menyampaikan informasi ini. Saya harap tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah seperti saya. Sebelumnya, Bu Titi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eka sudah meluangkan waktu untuk Bu Titi. Semoga nanti ke depannya Mbak Eka bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mbak Eka tetap semangat dan nanti bisa mencapai cita-cita yang Mbak Eka harapkan. Gitu, amin. Terima kasih ya Mbak Eka. Semangat ya. Buku-buku yang tertutup lama dan mimpi yang nyaris menyerah. Aku datang bukan sebagai guru masa lalu, melainkan pengingat bahwa belajar tak pernah
kadaluarsa, dan masa depan masih mau menunggu. Sekolah itu bukan sekadar menulis dan membaca, tapi sekolah adalah tangan yang mengajak bangkit untuk mempermudah kita meraih impianmu. Mbak Cika, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kegiatannya apa, Mbak? Di rumah aja. Maksud kedatangan Bu Titi tadi ke sini itu mau menginformasikan kepada Mbak Cika tentang program dari Dinas Pendidikan, yaitu Home Visit ATS Award. Itu digunakan untuk mencari anak-anak yang putus sekolah. Mbak Cika kan masih usia sekolah ya, Mbak ya? Kalau sekolah kelas berapa, Mbak? Kelas 2 SMA, ya. Programnya seperti ini, Mbak. Nanti Mbak Cika mengikuti program, misalkan mau ya, itu nanti bisa di PKBM. PKBM itu nanti gratis, tempatnya ada di mana-mana, Mbak. Tapi paling dekat di sini adalah di Turus Timurnya SMP Duanggura. Dulu SMP-nya Mbak Cika ya? Iya, itu. Kemudian untuk pembelajaran di PKBM nanti itu blended learning, yaitu pembelajaran online dan offline. Itu nanti bisa. Kira-kira Mbak Cika berminat apa tidak? Iya, Bu, berminat. Kalau boleh tahu Mbak Cika dulu kok tidak melanjutkan sekolah ke SMA, alasannya apa, Mbak? Karena tidak ada biaya. Ibu saya meninggal, saya ikut kakek dan nggak mau membantu kakek. Apa harapan Mbak Cika dengan adanya program ini? Harapan saya semoga anak-anak bisa terbantu dengan program ini. Semoga Mbak Cika nanti bisa mengikuti program ini ya. Amin, Bu. Terima kasih. Ya Mbak Cika, Bu Titi mengucapkan terima kasih. Mbak Cika sudah menyambut Titi dengan baik. Semoga Mbak Cika nanti bisa mengikuti program ini. Ya, Bu. Terima kasih infonya. Tetap semangat ya. Bu Titi pulang dulu ya. Oh, SMA. APC, iya. Oh, sistem pembelajarannya. Oke, setuju. Kalau pembayaran setuju. Kalau PKBM dan Maputra itu kan kita programnya itu beda paket gitu. Untuk pembelajarannya online dan offline. Online-nya itu seminggu 3 kali, offline-nya sebulan 2 sampai 3 kali. Jadi, dan itu wajib ditempuh, wajib dijalankan. Datang ke sekolah juga tidak ada informasi ini, informasi hasil itu pasti datang. Bentar iki. Iya, pembelajaran juga wajib dikerjakan. Yang seminggu 3 kali, baru 1 bulan baru. Ujian itu juga wajib datang. Kesini nggak Oke, di sini. Untuk pembiayaan usia sampai 25 tahun. Berarti tidak ada biaya sama sekali ya? Tidak ada sama sekali kecuali kalau yang bersangkutan tidak mengikuti pembelajaran di kami tapi menginginkan ijazah. Ada biaya. Cuma kalau untuk mengikuti dari awal, dari buatan Itu wajib. itu pembelajarannya itu pagi atau siang? Pembelajarannya fleksibel, biasanya tutornya nge-share tugas itu pagi, misalkan malam tidak apa-apa, yang penting itu dikerjakan nanti waktu ada